Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Di ruang redaksi, karena dengan adanya AI sebagai tool itu akan membantu meringankan, gitu kira-kira meringankan kerja-kerja redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Pada saat beliau kesini kan ini belum tersambung, dan saat ini sudah tersambung untuk musi, bahkan musi tersambung. Jadi cukup diapresiasi sama beliau, dan tadi juga beliau menanyakan terkait dengan kendala depan. Dan kami sampaikan juga bahwa di IC Pangkalan Balai masih menyisakan beberapa Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial Tol Palembang-Betung. Pihak utama Karya selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, kita awali informasi pertama. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik. Kecerdasan buatan AI membantu media siber memproduksi konten lebih cepat, menghemat biaya operasional dan menyajikan berita yang sangat cocok untuk setiap pembaca. Teknologi ini juga melindungi situs web dari serangan peretas secara otomatis dan mendeteksi informasi palsu. Hal itu disampaikan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Sumatera Selatan Firdaus Komar kepada RRI saat ditanya peluang media cyber dalam era kecerdasan buatan. Menurutnya, dengan kecerdasan buatan akan meringankan kerja redaksi dalam menerapkan kegiatan jurnalistik, sehingga meningkatkan produktivitas redaksi dan efisiensi anggaran dalam memproduksi kegiatan jurnalistik. Meskipun memiliki banyak nilai positif, namun pemanfaatan kecerdasan buatan harus disertai dengan ketelitian dalam melahirkan produk-produk jurnalistik. Pertama, kaitan dengan tata kelola itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di ruang redaksi, karena dengan adanya AI sebagai tool itu akan membantu meringankan, kira-kira meringankan kerja-kerja redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Jadi penerapannya meliputi otomatis yang berkaitan dengan produksi konten, analisa data pembaca, optimalisasi CE, dan tetap terkait dengan apa yang menjadi tugas wartawan itu verifikasi fakta itu sebagai modal yang harus dilakukan. Itu sih sebenarnya banyak sekali nilai positif karena bisa dimanfaatkan tool itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi intinya itu. Jadi dari sisi produktivitasnya akan meningkatkan kualitas kerja. Kemudian dari sisi efisiensinya mungkin akan menekan biaya, terutama terkait dengan penggunaan SD. Tapi dia juga harus investasi di bidang teknologi kan. Selain meningkatkan operasi bisnis, kecerdasan buatan ditegaskan Firdaus Komar dapat membantu bisnis meningkatkan keamanan cyber dan menawarkan deteksi ancaman maupun respon yang efektif. Kemampuan kecerdasan buatan untuk memproses dataset yang rumit, mengungkapkan pola tersembunyi, serta memberikan prediksi yang tepat membuatnya menjadi alat yang berharga untuk bertahan dari ancaman siber. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
Sementara itu pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan media siber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Namun, pemanfaatan ini tentunya dari AI sendiri juga menuntut adanya pengawasan dan juga tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Kejurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi, proses pembelajaran dan juga penyelesaian tugas. Namun AI sendiri juga harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri juga menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir. Apapun yang ada di dalam konsep kita dalam melakukan aktivitas sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, sebenarnya kan mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas menggunakan AI semua, Bu. Nah, disinilah letak bagaimana kita monitoring, katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut, tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software, Bu, namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya. Nah, itu. Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media siber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi tersebut terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan juga prinsip profesionalisme, media siber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait adaptasi media siber di era kecerdasan buatan. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kecerdasan buatan atau AI dituntut dalam bidang media siber untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan juga terpercaya. AI juga bisa membantu proses produksi dan penyebaran informasi, tetapi di satu sisi lain peran jurnalis masih penting dalam memastikan akurasi, etika, dan keberimbangan berita. Oleh karena itu, dengan kita memanfaatkan teknologi dengan bijak, media siber bisa menghadirkan informasi yang berkualitas dan menjaga kredibilitas publik di tengah derasnya arus informasi digital. Saya Bimo dari Pelaju. Saya kurang setuju jika media cyber terlalu mengandalkan kecerdasan buatan dalam proses pemberitaan. Menurut saya, jurnalisme bukan hanya soal menyusun kata-kata, tetapi juga tentang proses mencari fakta, melakukan verifikasi, memahami konteks, dan memiliki kepekaan terhadap isu yang sedang terjadi. AI tidak memiliki tanggung jawab moral maupun etika jurnalistik. Kalau media lebih mengutamakan kecepatan daripada akurasi, saya khawatir kualitas berita akan menurun dan masyarakat justru semakin sulit membedakan mana informasi yang benar dan yang mana yang menyesatkan. Saya Sari dari Sukabangun. Saya mendukung adaptasi media cyber terhadap kecerdasan buatan, karena perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari. AI bisa membantu media bekerja lebih cepat, misalnya dalam mengolah data, membuat transkrip wawancara, atau merangkum informasi. Namun, saya berharap AI tidak dijadikan pengganti jurnalis. Justru, teknologi ini seharusnya dimanfaatkan agar wartawan bisa lebih fokus melakukan investigasi, verifikasi fakta, dan menghadirkan berita yang lebih berkualitas.
Selama tetap ada pengawasan dari editor dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, saya rasa AI bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas media di era digital. Saya Satria dari Borang. Saya menghimbau kepada seluruh media cyber agar memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kecepatan memang penting, tapi akurasi dan kredibilitas harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang belum terverifikasi hanya karena ingin menjadi yang pertama memberitakan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam mengonsumsi berita, tidak mudah percaya pada informasi yang beredar, dan selalu mengecek kebenaran dari media yang terpercaya. AI hanya alat bantu, sedangkan tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar tetap berada di tangan manusia. Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut dan juga lebih jauh mengenai adaptasi media siber di era kecerdasan buatan saat ini akan dibahas melalui wawancara singkat reporter Hairul Rizky bersama praktisi media Sumsel, Kurniawan. Baik Pak Kurniawan, praktisi media Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat kecerdasan buatan atau AI mengubah peran media cyber saat ini dibandingkan dengan masa lalu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tanggapan saya tentang adaptasi media cyber di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dunia media cyber. Saat ini, media cyber tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kualitas penyajian berita. Adaptasi media cyber terhadap AI merupakan langkah yang hampir tidak dapat dihindari, karena masyarakat semakin menuntut informasi yang cepat dan mudah diakses, serta relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian salah satu bentuk adaptasi yang paling terlihat adalah penggunaan AI dalam beberapa proses produksi berita. Teknologi AI mampu membantu jurnalis mengumpulkan data, menganalisis informasi dalam jumlah besar, hingga menghasilkan draft berita secara otomatis. Hal ini membuat proses pemberitaan menjadi lebih efisien, ya, terutama untuk berita yang bersifat rutin seperti laporan cuaca, hasil pertandingan olahraga, atau perkembangan pasar saham. Mengapa jurnalis dinilai diuntungkan dengan kehadiran AI dari segi efisiensi waktu peliputan? Dengan bantuan AI, jurnalis dapat menghemat waktu dan lebih fokus pada peliputan investigatif, analisis mendalam, serta verifikasi fakta yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan pertimbangan etis. Selain itu, AI juga memungkinkan media cyber memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pembaca. Algoritma AI dapat mempelajari kebiasaan pengguna sehingga berita yang muncul sesuai dengan minat dan referensi masing-masing individu. Selanjutnya, dari sisi bisnis, strategi ini mampu meningkatkan keterlibatan pembaca dan memperpanjang waktu kunjungan di platform media tersebut. Namun, pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang dan frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial tol Palembang-Betung. Pihak Utama Karya selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini.
Jalur tengkorak dan kemacetan klasik di ruas Jalan Nasional Palembang-Betung tampaknya akan segera menemui solusi konkret. Pihak PT Hutama Karya tengah melakukan akselerasi penuh agar jalan tol Keramasan-Betung sepanjang 69 km dapat difungsionalkan pada akhir tahun ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, Dwi Aryono Bayu Aji, di sela-sela peninjauan lapangan mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Palembang kemarin. Menurut Dwi, progres fisik di lapangan menunjukkan lompatan besar dibanding peninjauan September tahun lalu. Jika sebelumnya bentang jembatan raksasa Musi 5 belum menyambung, kini infrastruktur krusial tersebut telah sepenuhnya terhubung dan siap dilalui. Pada saat beliau kesini kan ini belum tersambung, dan saat ini sudah tersambung untuk Musi, jembatan Musi sudah tersambung. Jadi cukup diapresiasi sama beliau, dan tadi juga beliau menanyakan terkait dengan kendala ke depan. Dan kami sampaikan juga bahwa di IC Pangkalan Balai masih menyisakan beberapa pembebasan lahan, masih berproses, dan saat ini teman-teman juga sedang mengupayakan untuk pembebasan lahan ada di IC Pangkalan Balai, yang mudah-mudahan dengan nanti segera bebasnya IC Pangkalan Balai yang masih ada 22 bidang PR pembebasan lahan, maka harapannya paling tidak nanti di tahun ini dapat kita fungsionalkan dari mulai Keramasan sampai dengan di Betung. Meski demikian, proyek ini masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor pembebasan lahan. Di area Simpang Susun Pangkalan Balai masih terdapat 22 bidang lahan milik warga yang belum bebas atau tengah dalam proses penyelesaian. Menyiasati hal itu, Dwi menegaskan pihaknya telah menyiapkan rencana mitigasi. Jika pembebasan lahan di Pangkalan Balai masih buntu saat masa fungsional tiba, Hutama Karya akan langsung mengarahkan arus kendaraan fungsional untuk keluar di gerbang tol Betung yang pengerjaannya terus dimatangkan. Riana Pridani melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Sumatera Selatan. Petugas gabungan sedang berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar tidak meluas. Kebakaran lahan gambut seluas sekitar 2 hektar terjadi di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Api yang muncul sejak Selasa masih dalam proses pemadaman karena kondisi lahan gambut membuat kobaran api merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Kepala Manggala Agni Daob Sumatera 17 Ogan Komering Ilir, Edi Satriawan mengatakan seluruh personil masih disiagakan di lokasi untuk mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan darat dengan dukungan 1 unit helikopter waterbombing. Manggala Agni, TNI dari Kodim Oku, RPK dan 1 unit heli waterbombing saat ini sedang melaksanakan upaya-upaya penanggulangan di lapangan. Operasi pemadaman melibatkan unsur Manggala Agni, TNI, regu pemadam kebakaran, serta dukungan udara. Petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke kawasan sekitar. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim berhasil mengamankan 11 orang penambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam serta berhasil mengamankan barang bukti seperti 4 unit alat berat, eskavator, dan 52 ton batu bara. Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim mengungkap praktik penambangan batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diketahui berlangsung di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam dalam operasi yang digelar pada tanggal 8 hingga 10 Juli tahun 2026. Polisi berhasil menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Wakapolres Muara Enim Kompol Tony Amran mengatakan 11 tersangka memiliki peran berbeda mulai dari pelaku usaha, operator alat berat, hingga helper di lokasi tambang. Dari lokasi kejadian, petugas juga menyita 5 unit truk pengangkut batu bara ilegal, 4 unit alat berat ekskavator, 1 unit sepeda motor, serta sekitar 52 ton batu bara yang dijadikan barang bukti. 11 tersangka dengan peran ada sebagai pelaku usaha, kemudian operator, kemudian juga selaku checker ataupun helper. Kemudian berhasil diamankan 5 unit truk mengangkut batu bara ilegal. Kemudian berhasil disita dan diamankan juga 4 alat berat eskavator, termasuk
1 unit kendaraan jenis Honda Beat. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai maraknya aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan konsesi PT Bukit Asam. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian memastikan aktivitas tersebut merupakan praktek pertambangan ilegal yang telah berlangsung di area perusahaan. Sementara itu, perwakilan PT Bukit Asam, Taupan Ardiansa Putra mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan perusahaan, aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara hingga sekitar 95,9 miliar rupiah. Kerugian itu mencakup potensi royalti sebesar 8,6 miliar rupiah belum termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang hingga kini masih dalam proses perhitungan. Pendapatan negara yang hilang akibat kegiatan pertambangan ilegal ini senilai lebih kurang 95,9 miliar dengan estimasi kerugian negara dari royalti saja itu 8,6 miliar. Jadi kerugian negara itu bukan cuma dari royalti, dari pajak-pajak lain, PNBP juga. Nah, ini yang belum kami hitung. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, PT Bukit Asam menyatakan akan memperkuat pengawasan di wilayah konsesi bersama aparat kepolisian dan instansi terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan praktek pertambangan ilegal sekaligus melindungi aset negara serta menjaga kepatuhan terhadap aturan pertambangan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Mendengar proses pengecoran Jalin Sum KM17 mulai dilaksanakan, polisi imbau pengendara gunakan jalur alternatif, hindari kemacetan. Petugas kepolisian mengimbau para pengendara memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Lintas Timur kilometer 17 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pekerjaan pengecoran badan dan bahu jalan yang menyebabkan arus kendaraan diberlakukan sistem buka tutup. Perbaikan jalan yang dimulai sejak Senin malam 13 Juli 2026 memicu antrian kendaraan dari arah Palembang menuju lokasi pekerjaan. Kepadatan juga terjadi hingga kawasan Kecamatan Sembawa karena kendaraan harus melintas secara bergantian selama proses pengecoran berlangsung. Kepala Unit Satlantas Polsek Talang Kelapa AKP Sugeng Ripai mengatakan, personel kepolisian terus melakukan pengaturan arus lalu lintas agar mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan tertib. Untuk mengurangi kepadatan, kepolisian mengarahkan pengendara kendaraan pribadi dari arah Palembang menuju Banyuasin agar menggunakan jalur alternatif Jalan Simpang Tanamas menuju Simpang Alpawan atau melalui Simpang Talang Bulu. Sementara pengendara dari arah Jambi menuju Palembang disarankan masuk melalui Jalan Simpang Alpawan dan keluar menuju kawasan Tanamas atau SPBU Citra Grand City. Jadi untuk himbauan kepada pengguna jalan, khusus untuk kendaraan pribadi, kami menghimbau yang dari arah Palembang bisa lewat dari Tanah Mas, keluar di seputaran Alpawan bisa, dari Simpang Talang Bulu juga bisa. Baik itu juga dari sebaliknya yang dari arah Jambi tujuan Palembang bisa melalui Alpawan, nanti keluar lewat dari Tanah Mas, keluar di seputaran SPBU Grand City. Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas, petugas juga memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai kondisi terkini di lokasi proyek agar masyarakat dapat memilih rute perjalanan yang lebih lancar. Kepolisian juga mengingatkan pengendara dari luar daerah yang hendak menuju kota Palembang untuk mempertimbangkan waktu perjalanan atau menunda perjalanan apabila tidak bersifat mendesak hingga pekerjaan selesai. Masyarakat diharapkan tetap mematuhi arahan petugas di lapangan, mengutamakan keselamatan, serta bersabar selama rekayasa arus lalu lintas diberlakukan. Dengan kerjasama seluruh pengguna jalan, kelancaran arus lalu lintas di jalur lintas timur diharapkan tetap terjaga hingga proses pengecoran selesai. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berikut kita simak Cek Fakta. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta.
Selamat pagi pendengar Cek Fakta hari ini, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Cek Fakta selengkapnya. Ketua Presidium Malvindo, Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua tidak benar alias hoax. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait isu yang beredar. Ia menjelaskan konten tersebut yang muncul di Facebook dengan narasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua. Konten itu menarik perhatian publik sekitar 500 tanda suka serta dibagikan sekitar 10 kali oleh pengguna. Kondisi tersebut mendorong Malvindo melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi yang dimuat oleh media kompas.com terkait kabar yang beredar. Berita tersebut terbit pada April 2026 dan membahas kebenaran isu pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Dalam pemberitaan ini, Kementerian Pertahanan membantah adanya rencana menjadikan Lanut Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia. Septiaji mengatakan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Fribga menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoax. Ia juga memastikan tidak ada kerjasama pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia sebagaimana isu yang beredar. Jadi informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua tidak benar alias hoax. Cek Fakta. Cek fakta selanjutnya, Ketua Presidium Malvindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak tidak benar alias hoax. Ia menjelaskan klaim tersebut berasal dari unggahan akun Facebook yang menyebut aktivitas mencium kucing bisa memicu infeksi berbahaya. Ia menyebutkan narasi itu menggambarkan seolah mencium hidung kucing dapat memindahkan ribuan telur parasit ke bibir manusia. Selain itu, narasi juga memuat tingkatan tertentu yang menjelaskan dampak infeksi secara bertahap kepada manusia. Menurutnya, informasi tersebut telah dibantah melalui artikel Cek Fakta yang dimuat oleh Tempo.co. Dengan penjelasan ilmiah yang jelas, ia menyampaikan penularan Toxoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium hewan peliharaan tersebut. Ia menjelaskan penularan justru terjadi melalui kotoran kucing terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii jika tidak sengaja tertelan manusia. Ia menambahkan, pakar menyebutkan resiko utama infeksi lebih berkaitan dengan gangguan kesehatan reproduksi, bukan infeksi otak seperti yang diklaim. Ia juga menegaskan kucing yang belum diinfeksi memang dapat menjadi inang parasit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Ia memastikan penularan tidak terjadi melalui ciuman sehingga para pencinta kucing dihimbau tidak perlu panik berlebihan. Jadi narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak adalah tidak benar alias hoax. Cek Fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar di media sosial TikTok sebuah video tentang pasukan TNI di tengah perbatasan Indonesia Timor Leste. Video tersebut menginformasikan tentang penambahan TNI untuk mengamankan NKRI. Diduga penambahan pasukan tersebut dikarenakan meningkatnya imigran ilegal asal Timor Leste yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga banyak warganet yang khawatir dengan informasi tersebut. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Setelah tim Cek Fakta Komdigi melakukan penelusuran Kamis 29 Januari 2025, maka informasi tersebut harus diluruskan. Usai melakukan penelusuran, hasil video tersebut ditemukan dengan gambar serupa dari laman voa.id dengan judul Hundred of TNI Personnel Departed to RI and Timor Leste Border. Diketahui konteks asli dokumentasi adalah momen apel penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Janut Medkostrat dan Yanomed Kostrat di Mako, Lamtamal Kupang pada Senin 22 September 2025. Pasukan berjumlah ratusan orang tersebut mengganti Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS sebelumnya.
Komdigi menghimbau agar masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial dan memastikan kebenaran data, waktu, dan konteks sebelum membagikan ulang sebuah konten. Komdigi menegaskan bahwa hasil ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi keliru, terutama pada berita yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Jadi narasi imigran asal Timor Leste meningkat di Indonesia tidak benar alias hoax. Pendengar, itulah Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu, you have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial Tol Palembang-Betung. Pihak utama, Karya, selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.